Oke kawan, kita akan bahas tentang apa nih? Kecepatan satelit berputar ya. Wih, keren gitu ya. Kayak orang NASA aja nih hitung kecepatan satelit gitu ya. Oke, kita akan menggunakan rumus yang ada. Jadi V kuadrat, nah, itu adalah GM gitu kan. Ketetapan gravitasi dan massa bumi. Eh, Oke, GM nih, G itu tetapan gravitasi, ini adalah massa bumi. Terus dibagi dengan R plus H. R itu jari-jari bumi, H itu jarak satelit ke bumi, gitu ya, ke permukaan buminya. Oke, bisa seperti ini. Atau bisa juga ada yang nulis nih, karena GM itu sama dengan gini. GM itu sebenarnya nih V kuadrat, GM itu sama dengan G kali R kuadrat. Ini berarti R per H. Ini juga boleh juga. Gitu ya. Sip, tapi di sini kan, di sini apa nih? Ini kan V kuadrat. Yang kita cari kan V-nya. Berarti V-nya itu sama dengan akar dari ini. Berarti ya akar dari G R kuadrat dibagi ini akar juga. Akar dari R plus H. Gitu. Oke. Oke ya, artinya sehingga ada yang menyederhanakan lagi nih. Kalau disederhanakan lagi jadi gini, V sama dengan nanti sini R-nya keluar, akar G doang nih. Dibagi sini akar R plus H. Gitu. Oke ya. Ini cuman nanti biasanya ada yang merasionalkan. Merasionalkannya gimana nih? Yang bawahnya sebentar. Oke, saya tulis gini aja dulu nggak apa-apa. R plus H. Terus dirasionalin. Ada yang nulis merasionalkan jadi gini. Bawahnya kalikan akar R plus H. Atasnya kalikan akar R plus H. Ada yang seperti itu. Oke, jadi kalian nggak usah dipusingkan dengan masalah rumus ya, atau formula. Oke, sehingga nanti atasnya tinggal R, bawahnya ini akar R plus H, akar R plus H, jadi R plus H seperti ini. Atasnya jadi akar dari G sininya R plus H. Seperti ini. Jadi bebas mau pakai yang mana bebas. Jadi ini kakak bahas untuk kalian biar tidak bingung masalah formula gitu. Tapi intinya di sini. Jadi intinya kalian paham ini dulu. Maksudnya mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Gitu. Setelah ini kan bisa ya, mau gimana ini udah nggak masalah gitu ya. Oke, tinggal kita masukin deh. Mau pakai yang mana bebas. Misalnya kita pakai yang ini nih. V. V sama dengan sebentar. V sama dengan R. R itu apa? Jaraknya bumi, apa jari-jari bumi? Jari-jari bumi 6.400 km. Ini satunya kilometer ya, 6.400. Ini berarti 6.400. 6.400 ditambah H. Tinggi orbit satelit 3.200. 3.600 maaf. Gitu ya. Kali akar G. G itu 10 nih di sini. Tapi ini kan satunya kilometer semua, berarti ini jadikan ke kilometer, berarti 0,01. Ya kan? 1 kali R plus H. R plus H-nya ini 6.400 tambah 3.600. Oke, berarti ini V-nya sama dengan berapa nih? 6.400 per, jadi berapa nih? 10.000 ya. 10.000. Oke. Berarti ini samanya 10.000 dikali ini. 10 kali 0,01 berarti 100. Oke. Sob, kita coret dulu nih. Nolnya hilang. Oke, cakep. Berarti V-nya sama dengan berapa nih? 64 bagi 100, 0,64. Dikali akar 110. Oke, cakep. Berarti sama dengan 6,4 km per sekon. Selesai deh. Oke, so easy ya. Ada nggak? Ada, ini dia. Gampang kan? Gampang. Jadi kalian jangan dibingungkan formula yang mana, tapi yang penting salah satu formula kalian tahu. Ini dia. Lainnya hanya perubahan aljabar saja. Oke, itulah kecepatan orbit satelit di atas bumi. Tapi kecepatan aslinya berapa nggak tahu. Ini hanya masalah perhitungan aja. Oke, see you next time. Semangat, sukses buat kalian.
Oke, kawan, kita akan bahas nih berapakah kecepatan minimum sebuah roket yang diluncurkan vertikal ke atas. Jadi kita akan mencari kecepatan minimum sebuah roket agar dia lepas dari pengaruh gravitasi. Jawab. Nah, tentunya hitungan ini hanya sebagai contohnya. Realnya seperti apa nanti kita kapan-kapan main ke NASA. Mau? Mau. Oke, sini. Masa roket. Jadi gini. Rumus umumnya V minimum agar sebuah roket itu bisa lepas landas keluar dari gravitasi itu adalah akar dari 2GR. 2GR. Nah, cuman di sini yang diketahui adalah masa roketnya, terus gravitasi konstanta gravitasinya. Bagaimana merubah rumus ini? Berubahnya adalah jadi gini nih. Ini sebenarnya adalah G itu sama dengan apa? G itu sama dengan konstanta gravitasi kali massa bendanya dibagi jari-jari kuadrat, kan gitu. Ya enggak? Sehingga rumus di atas V-nya, V minimum itu bisa kalian rubah menjadi apa? Akar dari 2G. G-nya diganti ini. G besar kali M, ya kan? Bagi R kuadrat kali R. Seperti itu kan, R-nya bisa dicoret nih. Ini, ya enggak tuh? Jadi, V minimumnya adalah akar dari 2 kali G M per R. Gitu. Jadi oke, kita masukin ya. Berarti V minimum akhirnya kita pakai yang itu tuh yang sudah ada masanya 2 kali G kali M. M yang besar sih boleh lah ya, masalah, dibagi dengan R. Masukin yuk. Berarti 2 akar 2 kali G. G-nya konstanta gravitasi itu 6,672 dikali 10 pangkat min 11. Oke, dikali lagi dengan massa dari roketnya yaitu 6 kali 10 pangkat 24. Wow, berat banget ya itu ya. Berapa ribu ton itu. Oke, dibagi dengan R, jari-jari bumi, yaitu 6,64 kali 10 pangkat 6. Oke. Caranya lah kita hitung yang bukan 10 pangkatnya dulu deh. Yang bukan 10 pangkatnya kita hitung, kita pinjam senjata andalan kalkulator ini. Oke. Yaitu 2 dikali dengan berapa nih? 6,672, ya kan? Dikali lagi dengan 6. Oke. Terus dibagi dengan 6,64. 6,64 ya. 6,4, maaf. Bukan 6,4 ya. Bukan 6,64 tapi 6,4. Jadi ini kita hapus dulu. 6,4. Oke, kita bagi tadi hasilnya yang tadi ini kita bagi dengan 6,4, yaitu hasilnya 12,51. Oke, jadi hasil hitungan angkanya adalah 12,51. Oke, kita kalikan. Ini 10 pangkat minus 11 kali 10 pangkat 24, berarti tinggal 24 kurangi 11 yaitu 13. 13 bawahnya 6, berarti 13 kurangi 6, 7, berarti tinggal 10 pangkat 7. Oke, atau bisa dirubah menjadi komanya saya geser 1,251 kali 10 pangkat 8. Saya geser 1 ke belakang, pangkatnya tambahin, gitu kan? Sip. 1,251 diakarin, pinjam lagi, Bos. Ini dia kita akarin. Jadi berapa nih? Oke. Kok gini hasilnya ya? Sebentar. Oke, keliru ya. Yang diakarin adalah 1,251. 1,251 ini diakarin jadi 1,118 atau dibulatkan jadi 1,12. Dibulatkan jadi 1,12 kali 10 pangkat 8 diakarin jadi 10 pangkat 4. Oke, meter per sekon. Cakep gitu ya. Oke. Ini dia. Ada nggak? Ada. So easy. Bisa ya? Jadi tadi kita dapat clue ini, ternyata ini nggak sesuai yang diketahui nih di soal. Kita rubah jadi ini. Gitu. Oke ya. Semangat terus, sukses buat kalian. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke kawan, kita akan perbandingkan massa roket A. Diketahui massa roket A dan massa roket B perbandingan 9/4, tentukan perbandingan kecepatan minimum lepas landasnya, sob. Jadi gini. Jawab. Nah, kita punya bahwa nanti kecepatan minimum itu rumusnya apa? Betul, akar 2 GR. Atau ini bisa
Juga kita punya rumus yang lain, apa coba? Yang ada masanya, betul. 2 GM. Nah, M itu massa roketnya per R. Itu kan, kita bisa pakai yang ini. Oke? Oke, jadi gini misalnya FA dibandingkan FB. Nah, berarti sama dengan akar 2GM per R dibagi dengan akar sama 2GM per R juga gitu. Oke, per R sini ya. Tapi ini M-nya MA. Ini M-nya MB. Ya kan? Kalau kalian perhatikan, duanya sama-sama 2. G-nya sama ketetapan gravitasi. R-nya sama, jaraknya atau jari-jari buminya sama. Betul kan ya? Oke, berarti artinya FA banding FVA banding VB sama dengan akar MA banding akar MB, atau bisa jadikan satu seperti ini, akar MA per MB jadinya. Jadi yang mempengaruhi hanya masanya doang, sehingga di situ sama aja akar massa MA-nya berapa? 9, massa MB-nya berapa? 4. Berarti 9 per 4. Akar 9 berapa? 3, akar 4 berapa? 2. Berarti FVA banding VB adalah 3 banding 2. Oke, ada nggak 3 banding 2? Ada, saudara-saudara. Mana? Ini dia. So easy ternyata. Gitu ya. Sip. Jadi tadi kuncinya di mana? Kuncinya di sini nih. Kalian ingat ini atau ingat ini. Nah, ini sering keluar banget nih, ya. Oke. See you next. Sukses bagi kalian. Maju terus, pantang mundur. Dadah.